بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. استووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Para jemaah mohon safnya diluruskan, dirapatkan. Untuk celah saf yang depan yang masih kosong mohon diisi terlebih dahulu. Astagfirullah, istaqimu wa'tadilu. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي
نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim wa bi wajhil karim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan ibadah salat Idul Adha di tengah saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji. Hari ini perjalanan dari Arafah menuju Musdalifah dan dilanjutkan ke Mina. Perjuangan yang butuh energi yang luar biasa, terutama kemarin ketika melaksanakan wukuf di Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena hanya dengan takwa hidup kita menjadi terarah. Hanya dengan takwa hati kita menjadi tenang, dan hanya dengan takwa masyarakat kita akan menjadi lebih baik. Takwa bukan hanya sekedar ucapan, tetapi takwa harus dinyatakan dalam sikap, akhlak, kepedulian kepada sesama. Pada hari yang mulia ini kita berkumpul untuk menunaikan salat Idul Adha, hari raya Idul Kurban. Hari raya yang mengajarkan kita makna pengorbanan, makna keikhlasan, ketaatan, dan kepedulian sosial. Hadirin sekalian, Idul Adha bukan sekedar tradisi tahunan. Idul Adha adalah momentum untuk menata ulang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan hubungan kita dengan masyarakat. Korban yang kita lakukan pada pelaksanaan Idul Adha ini bukan hanya tentang penyembelihan korban, tapi lebih dari itu adalah simbol menyembelih hawa nafsu, menyembelih keserakahan, egoisme, dan segala sifat buruk yang merusak kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu, untuk Allah, untuk Rabbmu, dan berkorbanlah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan bahwa ibadah korban harus lahir dari penghambaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai korban bila hati ini masih dipenuhi dengan riya, bila hati ini masih sombong dan cinta dunia terlalu berlebihan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam adalah teladan agung dalam sejarah iman. Ketika Nabi Ibrahim menerima perintah Allah melalui mimpi, beliau tidak ragu untuk taat. Dan Nabi Ismail pun menerima perintah itu dengan penuh keikhlasan. Saudara sekalian, inilah puncak ketundukan seorang hamba kepada Rabb-Nya,
kepada Tuhannya, kepada yang menguasainya. Peristiwa itu mengajarkan kita bahwa iman sejatinya bukan hanya percaya, tetapi juga siap berkorban. Bukan hanya berkata saya beriman, tetapi juga siap melepaskan sesuatu yang paling dicintai demi kebenaran dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini hidup kita di tengah masyarakat menghadapi banyak ujian. Ada yang sedang diuji dengan kesulitan kehidupan, ada yang diuji dengan hilangnya pekerjaan karena PHK, ada yang diuji dengan pendapatannya yang tidak menentu dan semakin tidak menentu, apalagi di tengah krisis yang sedang melanda bukan hanya Indonesia tapi secara global. Ada juga yang diuji dengan suasana sosial yang terpecah belah, saling ujar kebencian, saling curiga, saling menyebar berita hoax. Karena itu Idul Adha hadir sebagai panggilan nurani agar kita tidak hidup untuk diri sendiri. Ibadah korban harus menumbuhkan kepekaan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa mukmin itu seperti satu tubuh. Bila satu bagian sakit, maka bagian lain juga akan merasakan sakit. Maka pertanyaannya, apakah sudah peduli kita terhadap tetangga, kerabat yang mengalami kesulitan? Apakah kita sudah memperhatikan kaum duafa, anak yatim dan para fakir miskin, dan mereka yang hidup dalam kekurangan? Apakah ibadah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan pesan yang sangat dalam. Allah tidak melihat banyaknya hewan yang kita sembelih, tetapi melihat ketulusan dan ketakwaan kita. Karena itu korban harus melahirkan rasa empati, harus melahirkan nilai solidaritas dan semangat berbagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kondisi ekonomi yang sekarang tidak mudah, korban menjadi bukti bahwa Islam tidak menutup mata terhadap kesulitan manusia. Justru dalam keadaan sempit, seorang mukmin diajak untuk tetap memberi. Ini mengajarkan bahwa rezeki yang kita miliki bukan milik kita sepenuhnya, melainkan sebagian di dalamnya adalah milik orang lain. Sebab itu mungkin seorang menyembelih korban dengan tangan kanan, tetapi tangan kirinya justru memakan harta yang haram. Tangan kanan menyembelih korban, sementara tangan kiri mencuri, nyolong atau korupsi. Maka dari itu, hadirin
sidang kaum muslimin yang dirahmati Allah, Idul Adha mengajarkan integritas ekonomi kita. Mari kita hidup sederhana, bersih dari hal-hal yang haram, dan gemar membantu sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan bahwa seorang mukmin harus tunduk kepada kebenaran, bukan kepada hawa nafsu. Maka dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, kita harus mengedepankan kejujuran, mengedepankan amanah, keadilan dan tanggung jawab. Pemimpin harus adil, rakyat harus cerdas, para tokoh harus menenangkan, bukan membuat suasana panas atau suasana gaduh. Ustadz, guru, kiai, bunyai harus menjadi peneduh, bukan penyulut perpecahan. Idul Adha mengingatkan kita bahwa yang paling utama bukanlah menang sendiri, melainkan menang bersama dalam kebaikan. Idul Adha mengajarkan bukan siapa yang paling keras suaranya, tetapi siapa yang paling besar manfaatnya untuk umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka marilah kita jadikan kurban tahun ini sebagai momen untuk menguatkan ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan sebagai momen untuk menumbuhkan kepedulian kepada fakir miskin, dan sebagai momen untuk menjaga kejujuran di dalam mencari rezeki. Juga sebagai momen untuk memelihara persatuan umat dan bangsa, menolak fitnah, kebencian, dan permusuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah bekal terbaik dalam hidup kita. Dengan takwa hati menjadi tenang, keluarga menjadi harmonis, masyarakat menjadi damai, bangsa menjadi kuat. Mari kita menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya perayaan, melainkan Idul Adha merupakan komitmen. Setelah sholat dan berkorban, tugas kita adalah membawa roh korban dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus berani mengorbankan ego dan kesombongan kita. Kita harus berani mengorbankan kebiasaan menunda berbuat baik. Kita juga harus berani mengorbankan sifat kikir dan individualistik. Kita harus berani mengorbankan kebencian terhadap sesama, serta kebiasaan menyebar informasi yang tidak jelas. Korban yang sejati bukan hanya menyembelih hewan, tetapi menyembelih sifat rakus, menyembelih sifat tamak, menyembelih sifat zalim dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Jangan sampai di hari raya ini mereka ada yang merasa tersisih, ada yang karena malu tidak mampu, ada yang tidak merasa bahagia karena beban hidup terlalu berat. Justru disinilah maka kurban menjadi sangat penting, menghadirkan senyum bagi mereka
yang terluka oleh situasi dan keadaan. Hendaknya para pemilik rezeki memperbanyak sedekah, membagikan daging kurban dengan hati yang ikhlas, serta membantu program-program sosial di lingkungan masyarakat. Menyembelih kurban bukan hanya hari ini, tapi sampai 3 hari ke depan, hari tasreh. Maka dari itu, mari kalau hari ini kita belum siapkan kambing kurban, hari esok, hari lusa, dan esoknya lusa masih ada kesempatan untuk menyiapkan kambing atau hewan kurban. Bila ada tetangga kita yang sakit, maka mari kita bantu. Bila ada di antara kita yang kesusahan, mari kita ringankan. Bila ada yang sedang berduka, mari kita hibur. Dan bila ada yang membutuhkan pekerjaan, mari kita bantu carikan jalan keluar. Sebab Islam bukan agama yang berhenti pada simbol. Islam adalah agama yang hidup di tengah masyarakat, menyentuh kebutuhan masyarakat, dan menghidupkan harapan masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita senantiasa mendapatkan berkah dan barokah serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengadahkan tangan kita ke atas langit, menghambakan diri kepada Allah, memohon kepada Allah agar hidup dan kehidupan kita senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah saudara-saudari kami kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudari kami kaum mukminin dan mukminat, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami umat Islam ini. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami kepada jalan yang Engkau cintai dan jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang damai, sejahtera, dan seluruh negeri dihiasi oleh saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan, hilangkanlah kesedihan orang-orang yang sedih, lapangkanlah kesulitan bagi orang-orang yang terhimpit, lunaskanlah hutang bagi orang-orang yang berhutang, dan sembuhkanlah mereka orang-orang yang sedang sakit. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.